Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini bagian kedua ya, bagian kedua dari video gua soal Vespa Hood. Kenapa gue sambung nih dari yang kemarin? Gitu. Gimana teman-teman? Udah pada dapat gambaran belum nih untuk Vespa Hood? Karena kan banyak banget ya yang japri. Ya gue sih seneng ya dengan postingan gue kemarin. Ternyata udah banyak juga nih yang bikin video-video ini sebelum gue gitu. Dan memang pendapatnya berbeda-berbeda gitu. Dari video-video yang sebelumnya itu juga beda-beda gitu. Teman-teman bisa tonton video-video sebelumnya deh tentang Vespa Hood ini. Jadi teman-teman bisa dapet literatur atau gambaran yang sebenarnya gitu. Karena sekali lagi baik di video gue sebelumnya atau video-video gue yang lainnya, gue bukan berarti benar dan gue nggak pengen sok tahu atau lebih tahu dari kalian. Jadi kalian belajar observasi sendiri gitu, cari sendiri kira-kira yang mana sih yang tepat gitu dari Vespa Hood ini gitu. Teman-teman bisa browsing juga bisa di Google, dicari gitu. Cuman kalau gue sih mau garis bawahin, Vespa Hood itu makanya 450 tahun itu 450 tahun itu jatuhnya di tahun 1977 itu. Dan 77 itu gubernurnya kalau nggak salah masih Bang Ali Sadikin gitu. Nah, PT Dan Motor menyerahkan 100 unit ini nih ke Gubernur Cokropranolonya itu di tahun 78 karena di launchingnya di 78 gitu. Ada sih yang bilang di tahun 79 gitu. Cuman kalau di tahun 79 apa yang nggak kelamaan? Hoodnya aja 450 tahun 77, kok 79 ya kan? Atau tahun setelah itu gitu. Nah itu teman-teman yang mungkin bisa dicari pembahasannya. Kalau gue cuma bisa ngasih clue-nya kurang lebih gitu aja ya. Nah gue nggak pengen bahas soal itu lagi, itu udah skip lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang masih DM gue kurang lebih gitu, lo teman-teman lo cerna aja sendiri, lo cari-cari sendiri gitu. Kalau gue sih mengacunya itu ya. Kalau seandainya itu tahun 79 ke atas, terus yang tahun 78 ini ngapain ini nongol nih Vespa Super ini nih yang ada kuncinya ya kan, apa kabarnya gitu. Apalagi ini cuma 100 unit itu menurut gue sih bukan unit yang banyak ya. Itu malah gue bilang sedikit gitu. Dan ini jadi pertanyaan lagi, 100 unit itu yang warna hijau kah atau yang warna biru atau kombinasi keduanya, yang hijau dan yang biru 100. Kalau enggak berarti kan cuma gocap, tambah sedikit lagi tuh, tambah langka lagi. Atau yang hijau 100, yang biru 100, berarti dia nggak ngeluarin 100 unit tuh, berarti 200. Nah itu jadi pertanyaan lagi buat kita pecahkan bareng-bareng. Memang sih yang enak duduk bareng sambil ngopi, sambil rokokan, kita diskusi gini, seru tuh pasti ya kan gitu. Atau mungkin ada dihadirkan sesepuh Vespa nih, jadi biar kita bisa dapat gambaran yang sebenarnya kayak gimana sih gitu. Tapi kita skip masalah Vespa Hood yang itunya, unit-unitnya, tahun-tahunnya segala macem, perbedaan pendapatnya itu. Gue sekarang mau kasih tahu teman-teman semua nih emblem atau badge-nya nih. Gue baru dapet nih ya, ini gue dapet emblem ini dari pedagang yang terpercaya nih. Dia bikin channel YouTube juga, dia ngebahas soal badge ini juga nih, belum lama. Nama YouTube-nya Atu Channel tuh, teman-teman tengokin aja dah tuh. Nih, dia ngebahas ini dan gue langsung sengget tuh. Begitu dia bahas ini gue langsung sengget karena gue memang perlu, unit gue belum ada emblemnya. Emblem ini nih, ini emblemnya Repro teman-teman. Tapi ini repro 1:1 alias dia sama dengan orisinilnya gitu. Nah ini emblem jadi bahan diskusi lagi nih teman-teman, karena ada dua pendapat lagi.
emblemnya ditempel atau dibaut. Ini dibaut ya, gitu. Berdasarkan yang gue ngobrol, sebenarnya udah gue videoin ya dengan kepala bengkel zaman dulu gitu, salah satu dealer di Jakarta, dealer Vespa. Cuman dia nggak pengen disebar videonya gitu. Jadi ya karena gue pegang janji, gue pegang omongan, gue nggak share videonya. Tapi salah satu pertanyaan yang gue tanya, kan gue nanya banyak hal ya tentang pervespaan di Jakarta khususnya. Emblem Vespa Hood itu ditempel apa dibaut? Dan beliau bilang dibaut, gitu. Dan gue ngobrol-ngobrol, pasca video ini dibuat, terus Bang Andi juga bikin kan, dari yang sana tuh dia bikin di channel sebelah, bikin mengenai ini, dan ternyata dibaut. Dan gue lihat bentuknya presisi, bener-bener 1:1. Jadi gue memutuskan untuk ngambil itu, ini dibaut. Jadi gue ulas, mungkin udah diulas di video tetangga ya, video di sana, gue ulas lagi. Jadi emblemnya kan ada logo cungnya tuh di kiri kanan, di bawahnya itu ada tulisan Piaggio. Tulisan Piaggio-nya itu kecil, makanya repro biasa itu dia luput gitu, luput, dan bahannya lebih tebel. Makanya kalau di repro malesin gitu, biayanya kalau cuma mau bikin 1-2 aja kan costnya tinggi gitu. Terus di daunnya nih, di daun kapasnya itu ada garisnya, gitu. Kalau yang repro mungkin garisnya luput ya. Terus di angka 450 di atasnya itu tertulis Jakarta. Nah biasanya yang lain yang repro itu tulisannya 450 kosong aja atau THN. Gue nggak ngerti ya kok bisa-bisanya gitu 450 THN gitu. Dari mana gitu, keidean dari mana gitu. Itu aja sih, selebihnya mungkin fontnya ya. Fontnya kalau ini jelas teman-teman pasti akan itu repro gitu, karena bentuknya masih mengkilat banget. Tapi seiring waktu nanti dia akan kena udara, kena panas, kena apa, dia nanti akan mencoklat gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, wah itu kan udah coklat, udah itu, ya iyalah dia udah apa sih namanya sih? Bukan korosi ya, apa ya? Dia udah kena udara lain, udah dipakai, apalagi yang dia pakainya dari tahun 2000 sekian atau dari tahun 90-an, tahun 80-an gitu. Ya itu bisa jadi dia udah buluk gitu. Ntar juga ini lama-lama juga jadi mencoklat gitu, karena ini kan baru gitu. Harganya cukup lumayan ya yang ini ya, dibanding yang di Tokopedia gitu, karena teman gue ini juga dia nyetak nggak banyak gitu. Tapi teman-teman boleh lihat nih, kalau di YouTube gua mau gue jembrengin, lo mau ngeliat nih, lihatnya. Jadi ini repro banding satu banding satunya ya, tuh. Gue jelasin, teman-teman bisa lihat. Ya. Teman-teman mau repro lagi juga repro lagi aja, serah dah. Ya kan, yang penting teman-teman kudu bilang. Kalau teman-teman jual unitnya, teman-teman bilang itu repro gitu, itu hut-hutan gitu. Jadi yang beli juga tahu gitu. Kalau kalian jual unit Vespa terus nggak bilang itu repro atau gimana gitu ya, itu kasihan yang ngebeli gitu. Yang beli ternyata bukan. Dan untuk Vespa Hood, khusus Vespa Hood itu nggak cuman emblem aja gitu, nggak cuman emblem, setangnya juga kan beda ya kan. Walaupun kalau setang diganti, beli emblem bisa jadi deh gitu. Makanya kita lagi coba gali terus. Gue juga perlu nih teman-teman yang punya, silahkan DM gue, kita samain nih ya kan nomor rangkanya. Karena biasanya di Vespa itu acuannya itu nomor rangka. Contohnya kayak ada Vespa VNB1 cepuk ya kan. VNB1 cepuk itu dari nomor rangka sekian sampai nomor rangka sekian. VNB2 nomor rangka sekian sampai sekian, kayak gitu. Nah ini di Vespa Hood ini nggak ada tuh gitu. Tapi kan
kalau kita bisa kumpulin nih teman-teman yang punya unitnya atau yang merasa, bang ini Vespa gue gimana nih, nanti kan kita bisa data tuh, nanti kita bisa kumpulkan, oh ternyata Vespa Hood itu begini loh dia, nomor rangkanya sekian sekian sekian, nomor rangkanya sekian sekian sekian, nomor mesinnya sekian 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 gitu, plat nomornya sekian sekian gitu. Nah magnetnya juga berbeda gitu. Gue akan kasih tauin seksi magnet itu nanti, tapi karena kan harus gue buka ya magnetnya, gue belum ada waktu kesempatan untuk buka magnetnya. Gak apa-apa, nanti gue kasih di sesi berikutnya, karena magnetnya itu sepintas mirip sama PX, tapi kalau ditelusurin lagi itu ternyata beda gitu. Magnetnya ada perbedaan lah, ada kode-kode di dalamnya. Nanti sekalian gue bikin video gimana cara bersihin magnet itu biar makin cihuy. Karena kebetulan magnet gue juga udah dicat-cat gitu ya, jadi udah kurang cihuy. Jadi gue cuma mau jelasin itu aja. Nih gue udah dapet bednya. Thank you teman-teman yang udah supporting atau udah dukung channel gue ya, terus udah banyak nanya gitu. Gue demen banget gitu, bisa paling enggak gue ikut sama-sama nih kita nih. Teman-teman pada nanyain, bang punya gue Vespa Super Hood bukan gitu. Terus teman-teman ngasih datanya kan. Jadi paling enggak kita bisa sama-sama ngedata nih, Vespa Hood ini gitu. Dari gue itu aja sih ya. Kalau teman-teman masih ada yang pengen ditanyain nih soal Vespa Hood DKI atau Vespa Super elektrik ya. Karena kan Vespa Hood itu cuma cepet. Kalau ternyata di luar tahun itu ada lagi, ya kan? Itu gue yakin namanya sudah bukan Vespa Hood lagi gitu. Itu udah jadi Vespa Super elektrik atau Super CDI gitu. Tetap Vespa spesial karena beda kan, dan unitnya juga nggak banyak itu. Tapi jelas tentu yang nggak bisa dibilang Vespa Hood mestinya ya gitu. Tapi ya kembali lagi ke keyakinan kalian. Kalau teman-teman yakinin enggak bang punya gue Vespa Hood, ya itu terserah kalian aja gitu. Dari gue sih itu aja. Video singkat ini mudah-mudahan bisa sedikit ngebantu. Kita tipis-tipis kita ulas Vespa Hood ini. Bukan bermaksud goreng, nanti juga matang sendiri, nggak usah digoreng. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, kemudian subscribe, tombol loncengnya jangan aja lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di Rasti Garasi. Ciao.